Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita menjalani segala aktivitas kita pada hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi pedoman hidup kita. Tapi terlebih dahulu kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan kami atas kebaikan-Mu yang tetap memberikan kami akan perlindungan, akan kedamaian, sehingga kami masih bisa menjalani hari demi hari kami yang lalu dan juga istirahat dengan damai, dengan baik, dilindungi oleh Engkau. Dan kami diberikan kesempatan untuk hidup, untuk menerima segala berkat dan kasih karunia-Mu di sepanjang hari ini. Karena itu Tuhan, sebelum kami melangkah menjalani akan hari ini, kami hendak memohon pertolongan-Mu untuk kiranya Engkau memberikan pengertian kepada kami, untuk kami dapat mengerti akan firman-Mu yang sebentar lagi akan kami baca dan renungkan. Dan juga hati dan pikiran yang penuh dengan damai sejahtera, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus kami memohon dan bersyukur padamu. Amin. Jemaat terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 4 September tahun 2021, terambil dari 1 Timotius pasal 4 ayat 10. 1 Timotius pasal 4 ayat 10. Demikian bunyinya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Demikian firman Tuhan. Susi Susanti adalah legenda bulu tangkis asal Indonesia. Ia berhasil mempersembahkan medali emas bagi Merah Putih pada Olimpiade tahun 1992. Susi Susanti sejak kecil selalu berlatih bulu tangkis. Dukungan penuh diberikan oleh orang tuanya, dan juga kerja keras dalam latihan membuat kemampuan dirinya dalam bermain bulu tangkis berkembang secara baik. Ia berhasil memenangi berbagai kejuaraan baik di level junior nasional maupun internasional. Saat usianya masih 14 tahun, ia sukses menyabet gelar juara World Championship Junior di nomor tunggal putri, ganda putri, dan juga ganda campuran. 2 tahun kemudian pun, pada ajang yang sama, Susi kembali menjadi juara melalui nomor tunggal putri dan ganda putri dalam World Championship Junior. Prestasi ini membuatnya mengoleksi 5 gelar juara di kejuaraan dunia junior. Prestasi di level junior itu kemudian berlanjut ke jenjang profesional. Pada tahun 1989, Susi tampil sebagai juara Indonesia Open. Kegigihannya membuatnya masuk dalam tim Merah Putih untuk Piala Sudirman tahun 1989 yang perdana digelar di Jakarta. Indonesia berhasil menjadi juara usai mengalahkan Korea Selatan pada partai final. Lalu pada tahun 1990 dan juga 1991, Susi merebut gelar All England dan kemudian menggoreskan tinta emas pada Olimpiade 1992 yang dilangsungkan di Barcelona, Spanyol. Olimpiade 92 menjadi debut bulu tangkis atau badminton pada pesta olahraga dunia tersebut. Di kejuaraan All England 93 dan 94,
Susi berhasil kembali menjadi juara dunia. Di Olimpiade 96 di Atlanta, Amerika Serikat, Susi menorehkan perunggu untuk Indonesia. Lalu Susi Susanti lantas pensiun dari bulu tangkis pada tahun 1997 saat ia berusia 26 tahun. Ia kemudian menikah dengan pasangan emasnya pada Olimpiade tahun 92, yaitu Alan Budi Kusuma. Deretan prestasi membanggakan dan keberhasilan mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia melalui bulu tangkis membuat Susi Susanti layak menyandang sebagai status legenda. Lalu apa hubungannya antara Susi Susanti dengan Nats Firman Tuhan pada hari ini? Kisah sang legenda bulu tangkis Indonesia, Susi Susanti, mengajarkan tentang usaha yang dilakukan terus-menerus dengan semangat juang tinggi tidak akan mengkhianati hasil. Jerih payah yang dilakukan terus-menerus pasti di dalamnya ada sebuah tujuan. Juga ada sebuah prioritas serta harapan. Paulus mengarahkan kita untuk menaruh akan prioritas kita dan juga pengharapan kita hanya kepada Tuhan Allah yang hidup. Sama seperti dirinya yang senantiasa memprioritaskan hidupnya untuk melayani akan Tuhan dan senantiasa memiliki pengharapan di dalam Tuhan Allah. Melayani Tuhan memang tidak membuat hidup Paulus menjadi baik menurut ukuran manusia. Dia harus dipenjara, dia harus mengalami akan kehidupan yang sulit. Uangnya juga pas-pasan, bukan orang kaya, atau berada dalam zona yang nyaman seperti yang umumnya dirasakan oleh manusia. Tetapi Paulus menerima kelegaan bila ia mendengar jemaat yang dilayaninya itu bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Dalam melayani Tuhan, Paulus berjuang dengan sungguh-sungguh. Ia berjerih payah, mengorbankan akan waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan nyawanya, rela ia serahkan untuk Tuhan. Prioritas hidup Paulus sangat jelas, hanya untuk Tuhan. Sampai akhir hidupnya, ia tetap hidup dalam panggilan Tuhan. Jemaat terkasih, dalam melayani akan Tuhan, Paulus memilih beberapa orang, dan salah satunya adalah seorang anak muda yang bernama Timotius. Timotius bukan orang sembarangan. Sekalipun ia masih muda, tapi ia dikenal dengan baik. Dia dididik dalam soal iman dan ajaran yang sehat oleh keluarganya. Dan Paulus meminta juga memilih Timotius untuk melayani akan jemaat di Efesus. Masalah yang dihadapi Timotius di Efesus adalah jemaat di sana telah terpengaruh dengan berbagai ajaran-ajaran yang sesat. Paulus berharap sebagai anak didiknya, sekalipun ia masih muda, ia harus mengikuti akan teladannya, menjadikan pelayanannya sebagai prioritas hidup, melatih dirinya terus-menerus untuk beribadah, untuk dekat dan taat kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidupnya. Bila Timotius menjadikan akan prioritasnya adalah Tuhan dan juga pengharapannya kepada Tuhan, Paulus yakin Timotius dapat menyelesaikan masalah di Efesus. Jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apakah yang menjadi tujuan hidup kita? Apakah yang menjadi prioritas hidup kita?
apakah juga yang menjadi pengharapan dalam hidup kita? Apakah itu keluarga, pekerjaan, sekolah, bisnis kita, materi kita, pelayanan kita, nama baik kita, atau apa? Saat kita telah menentukan tujuan hidup kita, menentukan prioritas hidup kita, maka lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, dengan takut akan Tuhan, dengan perjuangan yang tidak pernah berhenti. Karena sekali lagi, sebuah perjuangan yang dilakukan dengan usaha yang sungguh-sungguh tidak akan pernah mengkhianati akan hasil. Tuhan akan menjawab segala pengharapan kita itu bila Ia melihat anaknya itu berjuang dalam hidupnya, mengorbankan apa yang menjadi kesenangannya, dan memprioritaskan segala kehidupannya untuk Tuhan dengan penuh tanggung jawab, memakai dan menghargai apa yang Tuhan berikan kepadanya. Menentukan tujuan hidup, menentukan prioritas hidup itu sangatlah penting supaya kita bisa fokus dan terarah pada visi yang ada di hadapan kita, yaitu Yesus Kristus. Karena itu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tetaplah fokus dalam tujuanmu, tetaplah prioritaskan akan Tuhan, karena dengan sendirinya semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ketika kita memprioritaskan akan Tuhan, maka kita akan mendapatkannya semua, bukan dengan mudah atau gampang, sehingga itu mudah untuk dibuang, tapi dengan jerih payah dan perjuangan, sehingga itu kita pegang dengan sangat dan tidak akan mau untuk melepaskannya dengan mudah atau membuangnya dengan percuma. Hanya Tuhan Yesus yang menjadi prioritas atau tujuan hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada pagi hari ini. Sungguh Tuhan, dalam kehidupan kami ini, kami memang harus berjuang menjalaninya. Banyak sekali yang merintangi kami, bahkan membuat diri kami mungkin jadi putus asa, jadi malas, jadi mudah menyerah, jadi ingin yang instannya saja untuk mendapatkan hasil. Tapi hidup adalah perjuangan. Bahkan Tuhan sendiri untuk menyelamatkan kami harus berjuang untuk melawan segala godaan, untuk menahan diri, untuk tetap setia, untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Karena itu Tuhan, kami pun sebagai anak-anak-Mu, kami juga harus berjuang dalam hidup ini. Bantulah kami untuk berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam rasa takut akan Tuhan. Bantu kami untuk melatih diri kami membaca firman-Mu setiap saat, berdoa, berkomunikasi dengan-Mu, melakukan hal yang baik dan juga yang benar, berkata yang baik dan juga yang benar, tidak mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia ini, tetap setia kepadamu, bertanggung jawab atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kami, entah itu peran, tanggung jawab tugas sebagai seorang suami, istri, anak, menantu, pekerja, pelayan Tuhan, sahabat, teman, dan lain sebagainya. Bahkan apapun yang telah Tuhan berikan kepada kami, entah itu keluarga, anak, pekerjaan, materi, tenaga, kesehatan, pengetahuan, biarlah itu semua juga dapat kami pakai dan kami tanggung jawab dengan baik Tuhan. Dan kami usahakan itu hanya untuk tujuan kami, yaitu diri-Mu Tuhan, hidup
di dalam Engkau, bersama Engkau. Bila mana Tuhan kami telah memprioritaskan akan diri kami ataupun hal-hal lain selain Engkau, ampunilah kami. Dan biarlah kami kembali hanya memprioritaskan Engkau, sehingga ketika kami berjuang, hanya Engkaulah yang kami lihat. Terima kasih ya Tuhan, Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini. Dan berikanlah kami kekuatan kesehatan untuk melangkah, supaya kami jangan mudah lemah, putus asa, ataupun sakit. Tapi biarlah kami kuat dan sehat terus dalam menjalani hidup ini. Dalam nama Yesus, kami sungguh memohon dan bersyukur padamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan anugerah dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita senantiasa, membimbing dan menuntun kita dalam menjalani hidup yang penuh dengan perjuangan ini. Tuhan memberkati, salam sehat.